Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik semua ya. Amin. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN dan kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Tema 3. Tugasku sehari-hari. Nah, kali ini kita akan belajar untuk materi subtema 3. Tugasku sebagai umat beragama dan subtema 4. Tugasku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin kita kan sudah belajar subtema 1 dan subtema 2. Sekarang kita lanjut ke subtema 3 dan subtema 4. Langsung saja ya. Kita ke subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Materinya adalah yang pertama, keberagaman agama di sekolah. Yang kedua, contoh sikap yang menciptakan kerukunan. Dan yang ketiga adalah sikap menghargai keberagaman agama di sekolah. Keberagaman agama di sekolah. Nah, Nak, di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui, yaitu yang pertama agama Islam, 2 agama Katolik, 3 agama Kristen, 4 agama Hindu, 5 agama Buddha, dan yang keenam adalah agama Konghucu. Walaupun berbeda-beda agama, kita tidak boleh membedakan teman. Kita harus saling menghargai dan menjaga kerukunan dengan teman. Nah, anak-anak, meskipun kalian mempunyai teman yang berbeda agama, kalian tidak boleh membeda-bedakan mereka ya. Kita harus saling menghargai dan menjaga kerukunan dengan teman. Selanjutnya adalah contoh sikap yang menciptakan kerukunan. Setiap agama itu memiliki cara beribadah yang berbeda. Walaupun memiliki cara yang berbeda, kita harus saling menghormati. Sikap saling menghormati dapat menciptakan kerukunan. Contoh sikap yang menciptakan kerukunan beragama adalah yang pertama, bertegur sapa dan mengucapkan salam. Kita sebagai orang muslim, kita bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, menjawab salam ketika ada teman yang mengucapkan salam. Karena menjawab salam itu wajib ya anak-anak. Kerukunan agama dapat kita terapkan di sekolah. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Tidak mengganggu ketika teman sedang beribadah. Selanjutnya adalah sikap menghargai keberagaman agama di sekolah. Kita harus saling menghargai keberagaman agama. Saling menghargai akan menciptakan kerukunan. Kerukunan dapat menciptakan persatuan. Berikut contoh sikap saling menghargai dalam keberagaman agama di sekolah. Yang pertama, bermain tanpa membeda-bedakan. Kedua, mempersilahkan teman yang ingin beribadah. Dan yang ketiga, menghormati guru. Nah, anak-anak, itu adalah materi untuk subtema 3. Tugasku sehari-hari sebagai umat beragama. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Materinya yang pertama adalah siswa laki-laki dan perempuan. Kedua, keberagaman suku bangsa di Indonesia. Yang ketiga, keberagaman usia di lingkungan sekitar. Nah, langsung kita ke materi yang pertama, siswa laki-laki dan perempuan. Di sekolah ada siswa laki-laki dan ada juga siswa perempuan.
Siswa laki-laki dan perempuan berbeda ciri-cirinya. Sekarang perhatikan gambar di samping. Kita perhatikan gambarnya. Kita analisa ciri-cirinya. Yang pertama, siswa laki-laki berambut pendek. Siswa perempuan umumnya berambut panjang. Siswa laki-laki memakai baju atasan dan celana. Dan untuk siswa perempuan memakai baju atasan dan rok. Nah, kita harus bersikap baik kepada semua teman. Bersikap baik kepada teman akan menciptakan kerukunan. Nah, sekarang kita ke materi kedua. Keberagaman suku bangsa di Indonesia. Anak-anak, Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Di setiap pulau terdapat beragam suku bangsa. Contoh suku bangsa dari berbagai pulau di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, di Jawa, di Pulau Jawa itu ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, suku Tengger, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak termasuk suku yang mana ini? Yang kedua, di Sumatera ada suku Gayo, suku Melayu, suku Minangkabau, suku Batak, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, di Kalimantan ada suku Dayak, suku Sulu, suku Tidung. Yang keempat, di Sulawesi ada suku Minahasa, suku Bugis, suku Toraja, suku Toli-Toli. Yang kelima, di Papua ada suku Asmat, suku Dani, dan suku Arfak. Nah, anak-anak itu sebagian contoh suku di Indonesia. Nah, kita ke materi ketiga. Keberagaman usia di lingkungan sekitar. Di rumah biasanya terdapat perbedaan usia antara anggota keluarga. Secara umum, perbedaan usia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, usia 0 sampai 12 tahun disebut anak-anak. Kedua, usia 13 sampai 17 tahun disebut remaja. Dan yang ketiga, usia 18 tahun ke atas disebut dewasa. Nah, anak-anak termasuk usia berapa ini? Jadi masuk kategori anak-anak, remaja, atau dewasa. Nah, anak-anak, sekian materi untuk tema 3, subtema 3 dan 4. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.